Jadi waktu itu seingat saya Kang Wawan hijrah anti riba. Betul, insyaallah. Kang Wawan sadar bahwa Kang Wawan saya ingin hijrah anti riba. Itu yang beliau ceritakan waktu itu ke saya. Dan ngerem mendadak teman-teman. Ngerem mendadak itu maksudnya langsung sekaligus semuanya dijualin. Betul, ya Kang ya. Betul. Sampai waktu itu yang ya rumah semua hilang, nggak ada lah gitu kita. Karena memang waktu itu saya menyelesaikan dalam kurang lebih 2 minggu Pak. 2 minggu? 2 minggu. Semuanya dijual? Rumah, mobil, motor, utang semua dilunasin? Ya, betul. Masya Allah. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, 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 luar biasa. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Teman-teman sekalian, saya sekarang berada di outlet ayam geprek juara Yuda Negara Tasikmalaya bersama superhero kita dari Tasikmalaya, yaitu Kang Wawan Carman. Nah, Kang Wawan Carman itu adalah seorang pengelola lokal ayam geprek juara yang sudah mengelola 7 outlet. Di mana aja, Kang? Di Garut, Tasik, 2 outlet, Pangandaran, Banjar, Cilacap, dan Kuningan. Dan besok tanggal 10 November 2019, Kang Wawan akan mulai mengelola Horistik. Bener ya Kang ya? Luar biasa. Kang, ayo kita ngobrol dulu ke Black G. Ya, ayo. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran dalam acara Bincang Juara. Teman-teman sekalian, dalam sore yang istimewa ini saya berada di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kira-kira 8 jam perjalanan dengan menggunakan mobil dari Jakarta. Di sebelah saya ini adalah Kang Wawan. Nah, beliau adalah salah seorang superhero juara, superhero yang sekarang sudah mengelola 7 outlet ayam geprek juara, dan 2 hari lagi beliau akan mengelola 1 outlet Horistik. Kang Wawan ini seorang yang luar biasa. Saya bertemu dengan Kang Wawan tahun 2017 dalam sebuah kegiatan kemanusiaan. Karena Kang Wawan ini orang yang memiliki jiwa CSR yang sangat hebat. Kang Wawan ini punya cita-cita yang mulia. Ketika ketemu saya waktu itu, dia menyampaikan ingin menyantuni dan memiliki 200 anak yatim. Wah, Masya Allah, nilai-nilai luhur yang sangat mulia. Nah, Kang Wawan ini adalah salah satu peserta juara camp yang pertama kali tahun 2017 ya Kang ya. Mungkin Kang Wawan bisa cerita kepada sobat juara bagaimana waktu itu bisa ketemu dengan Panglima Juara. Siap. Makasih Pak sebelumnya. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah, sore hari ini saya bisa bertemu bersama teman-teman semuanya. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh yang telah mensupport saya atas semua hal yang telah saya rasakan saat ini. Pertama kali saya bertemu dengan Pak Apu waktu itu pas juara camp yang pertama ya Pak ya? Ya. Nah, juara camp yang pertama, saya dari sekian banyak peserta ternyata 5 orang ya Pak ya? 5 orang, ada salah satunya saya. Waktu itu siapa aja ya Kang ya? Waktu itu ada ownernya yang sekarang Kangkung Bakar, Oh, Mas Yanuar. Terus pemilik berapa ratus pengusaha bakmi, Mas Mahyu. Mas Mahyu, betul.
terus beberapa Mas Edward, terus Mas siapa lagi ya? Bukhari, Mas Bukhari, terus Mas Wawan. Betul, terakhir saya. Jadi waktu itu saya pas lagi kosong sehingga saya bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ya alhamdulillah dipertemukan dengan Pak Abu ya. Ini udah skenario dari Allah nih, sehingga saya akhirnya bisa pulang kampung ke kota Tasikmalaya. Waktu ketemu saya itu kan Kang Wawan itu kan baru resign ya kalau nggak salah ya. Betul. Waktu itu sebelumnya bisa diceritakan Kang bekerja di mana dan resign, motivasinya resign apa dan apa tujuannya kembali ke Tasikmalaya. Baik, jadi sebetulnya waktu itu memang saya lagi proses resign Pak Bu. Jadi resign dari sebuah perusahaan besar di Indonesia. Waktu saya mengelola program CSR filantropi yang mendistribusikan, memang habit saya senangnya di kegiatan sosial waktu itu. Luar biasa. Jadi pas kebetulan saya juga punya keinginan pengen pulang gitu waktu itu, pengen pulang kampung, karena saya kebetulan anak putra yang dua-duanya putra gitu ya, jadi semua merantau. Dan ibu orang tua saya ada di Tasik gitu. Udah berapa tahun Kang keluar dari Tasik Kang? Keluar dari Tasik sejak SMP. Jadi kurang lebih 20 tahun. Masya Allah. 20 tahun sampai kuliah selesai, berkeluarga. Nah, ada keinginan pingin pulang kampung karena orang tua sudah sepuh, pingin tiap hari bisa bersama, bercengkerama dengan orang tua. Jadi alhamdulillah sejak ketemu Pak Bu ternyata rasanya ada sebuah peluang gitu Pak, pingin pulang dan meyakinkan saya supaya bisa pulang ke Tasik. Gitu. Sekarang Bapak sama Ibu usia berapa Kang? Bapak usia, Ibu kurang lebih 56, Bapak sekitar 60-an lah gitu. Berarti udah ditinggalkan hampir sejak 20 tahun ya? Hampir 20 tahun sejak Masya Allah. SMP SMA itu udah di sana gitu. Nah, waktu itu apa yang mendasari Kang Wawan kok ingin ketemu saya dan ikut seleksi juara camp? Ya mungkin waktu itu saya merasa ada semacam motivasi gitu karena melihat Pak Apo orangnya sangat supel, kemudian ada sebuah organisasi yang di situ Pak Apo kelola dan di situ ada program-program yang bisa membuat orang bisa menyalurkan habit gitu Pak, membuat orang merasa nyaman gitu kan dari sisi kebebasan berekspresi gitu. Nah kebetulan saya senang dengan sosial, ditambah lagi Pak Apo waktu itu coba menawarkan buka waktu itu, coba di Tasik buka gitu kan, sebuah kesempatan yang bagi saya agak di satu sisi saya harus gimana gitu, tapi di satu sisi ini peluang yang bagi saya ini ternyata mendekatkan saya ke orang tua gitu Pak. Nah, waktu itu saya ingat banget ayam geprek juara Yuda Negara itu adalah outlet pertamanya Kang Wawan. Betul. Itu kalau nggak salah buka di bulan apa ya Kang waktu itu ya? Buka tepatnya tanggal 20 Mei 2018. Jadi outlet ayam geprek juara Yuda Negara sengaja dibuka oleh Kang Wawan 20 Mei 2018 bertepatan dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional. Betul. Salaman dulu. Siap. Nah teman-teman sekalian, saya ingat banget pada waktu juara camp Kang Wawan itu bercerita tentang niatnya dia hijrah. Ya, betul. Itu benar-benar sangat menyentuh hati saya, yang akhirnya waktu itu saya bilang sama Kang Wawan, pulang dari juara camp silahkan Kang Wawan cari lokasi untuk buka ayam geprek juara. Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Juara Kang, apa yang mendasari Kang Wawan keluar kerja, apa yang mendasari Kang Wawan kemudian melakukan hijrah, dan termasuk apa yang menjadi turning desire sehingga sekarang saya melihat Kang Wawan itu layaknya seseorang yang mendapatkan darah baru. Dalam waktu 2 tahun Kang Wawan mengelola 7 outlet teman-teman. Ini luar biasa sekali. Dan sekarang mau nambah lagi 1 outlet heuristik. Monggo Kang, silakan. Oke, jadi mungkin saya mengalami ini Pak Bu, mengalami sebuah pengalaman spiritual. Gitu ya. Pengalaman spiritual itu bermula dari saya memang kerja udah di level bagi saya cukup tinggi gitu. Saya terakhir jabatan tuh sebagai general manager. Waduh, general manager luar biasa loh Kang. General manager perusahaan nasional kan ya? Betul. Masya Allah. Nah di satu sisi saya waktu itu juga mungkin karena kehilapan saya atau hal yang membuat saya mungkin Allah berikan kesempatan untuk berbuat baik gitu ya. Jadi pas juga di waktu itu saya pingin hijrah dari perbankan gitu ya. Sehingga akhirnya saya harus menuntaskan itu dengan cepat, dengan selesai.
yang akhirnya mempersulit, bukan mempersulit sebetulnya, membuat kondisi saya dan keluarga itu jadi berubah 180 derajat. Betul, gitu. Yang tadinya ada nyaman, sampai posisi saya harus mempertahankan. Bagi saya memang sangat sangat terenyuh ini sampai merinding Pak Pun nih. Jadi berulang-ulang kalau saya coba cerita ini rasanya ya turning besar saya. Tapi cerita yang Kang Wawan ceritakan ini saya yakin akan menginspirasi semua sobat juara loh Kang. Betul, mudah-mudahan. Mereka yang menikmati Bincang Juara, saya yakin akan terbangun semangatnya bahwa Kang Wawan yang beratnya cuma berapa? 48 aja bisa hijrah dari sebuah hal yang beliau yakini benar. Insyaallah. Ya Kang ya. Jadi waktu itu seingat saya Kang Wawan hijrah anti riba. Betul, insyaallah. Kang Wawan sadar bahwa Kang Wawan saya ingin hijrah anti riba. Itu yang beliau ceritakan waktu itu ke saya. Dan ngerem mendadak teman-teman. Ngerem mendadak itu maksudnya langsung sekaligus semuanya dijualin. Betul, ya Kang ya. Betul. Sampai waktu itu yang rumah semua hilang, nggak ada lah gitu kita, karena memang waktu itu saya menyelesaikan dalam kurang lebih 2 minggu Pak. 2 minggu? 2 minggu. Semuanya dijual? Rumah, mobil, motor, utang semua dilunasin? Ya, betul. Masya Allah. Sampai ya itu yang membuat saya turning besar dan membuat bagi saya sayang sangat keluarga adalah ketika pas bulan Ramadan saya harus bersama keluarga ikut itikaf dari masjid ke masjid, yang saya pengalamannya tidak saya ceritakan ke orang tua sama sekali, tidak saya ceritakan karena pasti orang tua akan bersedih. Betul. Ya. Saya ingat banget tuh waktu itu Kang Wawan cerita sama saya di meja makan nasi uduk. Betul, nasi uduk pagi-pagi. Pagi-pagi di Jalan Tengiri kalau nggak salah, di Rawamangun, belakang rumah saya, teman-teman. Kang Wawan waktu itu bercerita dan membuat sebuah mimpi. Panglima, saya sudah hijrah anti riba. Saya sudah tidak ingin lagi punya hutang. Dan juara jaringan usaha amanah ridho Allah, kata Panglima, memberikan kesempatan untuk mereka-mereka yang mau usaha dengan mendapatkan permodalan tanpa hutang, tanpa agunan, tanpa bunga, tanpa denda, tanpa penalti. Tolong Panglima bantu saya untuk bisa pulang ke Tasikmalaya dan sekaligus mendapatkan permodalan itu. Bener nggak Kang itu ternyata? Betul. Jadi sekarang 7 outlet Kang Wawan itu yang nilainya kalau dalam hitungan saya kira-kira hampir 3 miliar lebih. Apakah tanpa agunan Kang? Oh ya, tanpa sama sekali. Nol ya? Nol, betul. Bahkan saya mulai jadi investor di situ. Jadi saya memiliki saham di outlet tersebut. Di outlet ya. Outlet pertama tentunya belum punya saham. Outlet pertama sudah. Oh, outlet pertama sudah ya. Juga. Oh, yang sisa dari ngejual rumah itu ya. Betul. Utang ada sisa terus mulai ikut di outlet pertama itu ya. Bener. Jadi Kang Wawan itu ketika ngejualin semua rumah akhirnya nggak punya rumah, tapi masih ada tabungan sedikit yang akhirnya tabungan itu dijadikan sebagian investasinya di ayam geprek juara Yuda Negara. Nah, ada satu cerita yang membuat saya waktu itu bener-bener ingin ada rasa ingin menolong, ingin ada bersama-sama bersama Kang Wawan membangun mimpi bersama. Membangun mimpi bersama, menjadikan juara sebagai sebuah perekat bangsa, menjadikan juara sebagai ladang ibadah, ladang manfaat, dan ladang profit. Apa itu teman-teman? Saya ingat banget waktu itu Kang Wawan sambil bercerita, mohon maaf ya Kang ya, saya ceritakan ke sobat juara ya. Kang Wawan menitikkan air mata teman-teman, menitikkan air mata. Ini Kang Wawan merinding, jadi sengaja saya yang cerita ya. Beliau bilang, Pak Apu, Ramadan tahun ini saya kesulitan untuk membayar zakat fitrah keluarga saya. Bahkan saya harus iktikaf ke sana ke sini agar saya bisa mendapatkan makanan. Luar biasa, sampai suatu saat Kang Wawan anaknya sakit ya Kang ya? Iya, pas mau menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri anaknya sakit, baru berani pulang ke Tasik kalau nggak salah ya. Iya. Dan ternyata keluarganya bersedih.
Sesuatu yang ditahan-tahan untuk tidak cerita, Kang Wawan akhirnya bercerita. Disitulah benar-benar menggugah nurani saya, menggugah semangat saya bahwa saya yakin saya dan Kang Wawan bisa berkolaborasi. Kang Wawan yang sudah hijrah, saya yakin bisa berkolaborasi di Juara Group menjadi seorang pengelola lokal di Tasikmalaya. Terima kasih Kang. Jadi saya Panglima Juara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kang Wawan, bahwa Kang Wawan akhirnya bisa membawa ayam geprek juara bukan cuma di Tasikmalaya, tapi di Tasik ada 2 outlet, Garut, Pangandaran, Banjar, Cilacap, dan yang terakhir Kuningan. Bahkan sekarang Kang Wawan juga bercita-cita untuk membawa ayam geprek juara ke Cirebon dan kota-kota yang lain-lain, dan termasuk juga merek-merek lain yang ada di Juara seperti Heuristik yang sekarang akan buka tanggal 10 November di Tasikmalaya. Nah, Kang Wawan, kira-kira selama bersama Juara hampir sekitar 1,5 tahun, 2 tahunan ini, apa yang Kang Wawan rasakan? Banyak sebetulnya Pak. Jadi ini anugerah dari saya, dari Allah mungkin ke saya. Jadi di saat Allah memberikan keterpurukan, ternyata kita disuguhkan banyak solusi gitu ya, banyak cara hal untuk keluar dari hal itu. Tinggal bagaimana cara kita mengikhtiarkannya gitu. Tidak pernah ada namanya permasalahan tanpa solusi gitu ya. Gitu. Jadi saya merasa dengan setelah bergabung di ayam geprek, ikut mengolah dan juga sekaligus owner investasi di situ, saya bisa ikut meramaikan minimal ekonomi lokal gitu Pak ya. Jadi di situ saya bisa mulai narik pekerja gitu kan, yang kebanyakan sih sekarang mahasiswa Pak gitu. Mahasiswa gitu kan. Total sekarang berapa karyawannya? Hampir 100. Masya Allah, 100 orang. 100 orang. Ada 100 orang gitu. Anak-anak muda yang sekarang dalam manajemennya Kang Wawan. Luar biasa. Selamat lagi. Ya, luar biasa. Saya benar-benar surprise. Ternyata kepulangan Kang Wawan ke kota asalnya 1,5 tahun yang lalu membawa rezeki, membawa manfaat buat anak-anak muda, buat kotanya. Nah, sukanya itu Kang menjadi manfaat. Betul. Dukanya apa? Dukanya karena memang di Juara ini sangat unik gitu ya. Di satu sisi kita harus mempunyai pengalaman sendiri, mencari tahu bagaimana mencelah-celah gitu untuk membuat restoran itu ramai gitu ya. Saya kadang-kadang awal-awal tuh dulu sampai belanja ke pasar biasa, terus nginep di outlet, kemudian nongkrongin teman-teman bagaimana dilatih dari mulai A sampai Z dilatih. Termasuk juga sekarang manage sekitar 100 orang itu yang saya ingat banget tuh waktu itu yang didatangin preman waktu bulan Ramadan. Gimana itu Kang ceritanya? Mungkin teman-teman pengen penasaran bahwa kuliner di Indonesia itu bukan cuma urusannya duit, bukan cuma urusannya modal, bukan cuma urusannya pengelolaan, tetapi ada urusan-urusan yang sifatnya sosial. Apa waktu itu Kang? Saya sempat waktu itu mau bulan puasa, dan ketika masuk bulan puasa mau lebaran, heboh-heboh di telepon, wah ini ada preman gini-gini. Gimana Kang? Coba Kang ceritakan Kang. Jadi ceritanya itu menjelang malam takbir biasa. Tapi memang ini baru pengalaman pertama ya kalau restoran besar gitu, sekelas saya mau berjuara di dalam ruko 2 lantai. Mau menjelang takbiran tuh kita didatangin banyak preman Pak Bu gitu. Banyak banget. Sampai kantong kita keluar tuh hampir 2 jutaan lewat. 2 juta lewat ya? Karena pertama ya saya disangkanya bukan orang Tasik gitu kan, orang luar gitu. Bahkan ada yang bilang ini orang mukanya muka Jawa. Katanya dipanggil, kemudian minta dikasih 50.000 nggak mau gitu. Akhirnya ya daripada saya dan keselamatan tim gitu kan, ya udah terpaksa harus kita keluarkan sejumlah segitu Pak. Jadi pentingnya memang kita mencari relasi di situ. Setelah itu ya alhamdulillah ternyata Allah juga hadirkan solusi lagi ternyata Pak Bu. Ternyata ada teman SMP saya yang jadi polisi. Oh gitu. Gitu. Itu sudah berjalan udah melewati Idul Fitri tapi ketemunya. Nah, setelah itu beliau bertugas di Polres Tasik.
Kemudian beliau sampaikan kalau ada apa keamanan serahkan ke saya, gitu. Tapi kan waktu Lebaran kan pasti kita mau nyari polisi ya susah. Betul. Orang lagi rame, ya kan. Betul. Jadi apa yang dilakukan Kang Wawan waktu itu ya menurut saya itu udah keputusan yang terbaik. Kenapa? Karena lagi banyak konsumen juga. Konsumen. Kalau ribut-ribut nanti juga impactnya kemana-mana, gitu kan. Jadi teman-teman tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Dan Kang Wawan sudah membuktikan baik itu dalam kehidupan pribadinya maupun dalam perjalanan bisnisnya. Ingat bahwa di dalam satu kesulitan akan ada dua kemudahan, karena itu adalah janjinya Allah kepada kita. Yang kedua, Kang, setelah masalah premanisme, kira-kira apa lagi, Kang? Ngelola karyawan atau misalkan logistik, apa lagi, Kang, yang menjadi masalah? Banyak sih Pak Pus sebetulnya ya, tapi memang nanti saya coba ceritakan satu-satu. Yang mulai dari mengurus karyawan yang turnover tinggi, karena kita belum memahamin apa karakteristik anak-anak gitu kan, keinginannya, enjoynya bagaimana. Tapi alhamdulillah berlalu. Ada banyak hal yang perlu juga saya tekankan kepada teman-teman nanti untuk menjadi seorang pengusaha kuliner adalah masalah izin Pak Pus. Perizinan. Oh iya. Perizinan luar biasa ya. Luar biasa gitu ya. Mulai izin SIUP-nya, TDP, kemudian PB1-nya. Jadi itu wajib kita wajib penuhin. Nah, saya ada kejadian sampai ke kejaksaan. Oh iya ingat ya. Dipanggil kejaksaan ya. Dipanggil kejaksaan gara-gara ya saya belum patuh tertib administrasi. Tapi ya di situ saya mempunyai pengalaman yang ya nih nanti kalau setiap outlet nanti next saya harus mulai ini gitu. Betul. Pengalaman. Jadi kita kan memang bukan orang yang dididik dalam sebuah usaha atau sekolah formal kuliner, betul, ya kan ya. Betul. Jadi ya learning by doing. Betul. Semua berdasar dari pengalaman. Semua pengalaman. Perizinan teman-teman itu sangat penting karena Kang Wawan di setiap kabupaten beliau termasuk orang yang paling rajin ngurus izin. Bahkan outlet yang nomor 5-nya Banjar itu dia bilang, Pak Apu, ini perizinannya paling banyak, ada berapa? Ada 12 izin. Masya Allah. Saya aja kalau disuruh ngisi-ngisi form-formnya itu luar biasa susah. Tapi Kang Wawan bisa menyelesaikannya. Teman-teman, tidak ada gading yang tak retak. Semuanya pasti ada celahnya. Tetapi seorang pengusaha itu ibaratkan kesebelasan sepak bola. Mereka yang menang itu adalah bukan mereka yang tidak pernah kebobolan gawang, tetapi mereka yang membobol gawang lawannya lebih banyak daripada kebobolan gawangnya oleh lawannya. Bener ya Kang? Betul, Pak. Maksudnya Kang Wawan ini sukses, tapi di balik suksesnya dia ada perjuangan, ada pengorbanan, bahkan ada juga sesuatu yang membuat dia harus melakukan effort yang lebih. Itu yang saya maksud bahwa Kang Wawan memiliki daya juang yang luar biasa. Contohnya, saya ingat banget jam 2 malam Kang Wawan WA, Panglima saya kena musibah. Dan ternyata musibahnya adalah mobilnya nabrak. Ya Kang ya? Betul, betul. Waktu bangun outlet ayam geprek juara Pangandaran. Betul. Itu saya Masya Allah ngelihat mobilnya kaget. Mobilnya bener-bener nancep di pohon. Hancur. Di jalan apa ya waktu itu Kang ya? Itu di Jalan Banjar, Jalan Pangandaran. Jalan Pangandaran ya. Betul. Dan Masya Allah teman-teman, 6 bulan kemudian saya jalan ke sana sama Kang Wawan, ditunjukin sama Kang Wawan, Pak Apu kemarin saya nabraknya di sini loh. Ya Allah, itu ternyata jurang. Betul. Jadi kalau Kang Wawan itu nggak nabrak pohon itu, masuk ke jurang. Jadi betul. Allah masih melindungi Kang Wawan, luar biasa. Alhamdulillah tidak seluka kecil pun lagi. Ya. Dan jam 2 malam. Betul. Jadi itulah perjuangan teman-teman. Itulah sesuatu yang Kang Wawan lakukan. Terus gigih, terus berjuang tanpa mengenal lelah. Dan 2 tahun mengelola 7 outlet dengan 100-an karyawan itu luar biasa susah. Roadmapnya Kang Wawan teman-teman sekalian di Juara, Kang Wawan pertama kali bergabung di Juara sebagai pengelola lokal, maknanya Kang Wawan sebagai self-employed mendapatkan active income. Tetapi Kang Wawan juga langsung berada dalam kuadran 4
yaitu kuadran investor. Karena Kang Wawan dengan sebagian sisa hartanya dari menjual rumah, Kang Wawan berinvestasi juga di setiap outlet, memiliki saham di masing-masing outlet. Self-employed, investor, dan sekarang kita akan minta Kang Wawan untuk menjadi seorang business owner. Kemarin Kang Wawan cerita sama saya kalau saya nggak bisa punya produk Pak Apu, saya bukan orang kuliner. Ya kan? Kemudian Kang Wawan punya mimpi dan punya cita-cita. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, Kang. Siap, Pak. Ya, jadi memang sebetulnya target saya di tahun ini tuh sebenarnya sampai 11 outlet, Pak. Oh, 11 outlet ya? Jadi, tapi rencananya ya entah mungkin 2 bulan ini apakah tercapai atau enggak. Ya, mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan. Ada satu cita yang mungkin bagi saya, karena terus terang saya tidak bisa lepas dari kota Tasik, Pak. Jadi saya nggak mau juga mungkin pindah ke luar kota atau mungkin bahkan pindah ke Tasik, ke Jakarta atau ke Bekasi gitu. Jadi saya ingin optimalkan potensi yang ada di Tasik. Okay. Nah, salah satunya adalah saya ingin coba mendirikan RPH, Rumah Potong Hewan. Betul. Karena kan suplai ayam di Tasik ini cukup bagus. Iya. Itu rencananya, Pak, insya Allah. Wah, teman-teman, kalau kamu bergabung di Juara, kamu bukan cuma jadi karyawan, kamu bukan cuma jadi pengelola lokal yang aktif income, kamu juga bukan cuma jadi investor, bahkan kamu juga bisa jadi business owner, menjadi seperti yang dicita-citakan Kang Wawan, memiliki bisnis rumah potong hewan, yang rumah potong hewannya itu nanti akan menjadi bagian dari supply chain manajemen Juara, mensuplai ayam, mensuplai cabai, karena setahu saya Kang Wawan juga produksi cabai di sini untuk dikirim ke semua outlet Juara yang ada di seluruh Indonesia. Pastinya karena Tasik dekat dengan Jakarta, Kang Wawan bisa mensuplai ayam ke Jakarta, di mana di Jakarta sendiri sudah ada hampir sekitar 45 outlet ayam geprek Juara. Teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan cerita tentang Kang Wawan, masa lalu, masa sekarang, dan impiannya menuju passive income dunia dan passive income akhirat. Terakhir, Kang, apa harapan, cita-cita Kang Wawan ke depan terkait dengan gerakan kebangkitan ekonomi kerakyatan, jaringan usaha amanah ridho Allah yang kita cita-citakan untuk menjadi berkat bangsa? Betul. Ada satu hal yang bagi saya ini sebuah kesempatan bagi teman-teman anak muda semuanya, kesempatan bergabung bersama grup Juara Group ya, Pak Apu. Jadi di sini teman-teman bisa berkreasi, berkarya, bahkan saya berharap muncul orang-orang mungkin setelah generasi saya gitu nanti yang akan melanjutkan program-program usaha seperti Juara ini, di mana saling berinteraksi, berkolaborasi, bersinergi, yang tentunya tidak menguntungkan salah satu pihak gitu. Jadi semua berkolaborasi, pingin semua juga untung, pingin semua menjadi sukses gitu ya. Rasanya itu mudah kalau semua orang, semua teman-teman yang nanti akan bergabung di Juara Group itu punya keinginan kebersamaan gitu, gotong royong. Itu kan bagi saya adalah sebuah cita-cita bangsa ya. Nanti di saat semua orang generasi muda maju, insya Allah bangsa juga maju gitu, Pak. Jadi bagi teman-teman yang mau ingin gabung di Juara, siapkan tenaganya, pikirannya. Ada 2 hal mungkin, komunikasi, kolaborasi itu yang penting, Pak. Jadi Kang Wawan masih ingin kegiatan Juara ini diteruskan? Oh, Kang? lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Teman-teman sekalian, di Juara ada 3 trilogi yang bisa teman-teman jadikan sebagai tempat dan positioningnya teman-teman. Trilogi yang pertama adalah investor Juara. Teman-teman bisa memberikan permodalan kepada orang-orang seperti Kang Wawan. Yang kedua adalah pengelola. Pengelola di sini ada 2 jenis pengelola. Yang pertama adalah pengelola pusat, mereka yang memiliki merek seperti Huristik, itu dimiliki oleh Kapten Hure, Pak Adi, Pak Angga, dan Pak Rangga.
Yang kedua adalah pengelola lokal. Pengelola lokal itu mereka yang tidak memiliki merek tetapi mengelola mereknya pengelola pusat, seperti yang dilakukan oleh Kang Wawan. Nah, yang ketiga teman-teman, Anda bisa mulai bergabung di Juara sebagai karyawan. Nanti dari karyawan Anda bisa jadi pengelola lokal, dari pengelola lokal bisa jadi investor bisa jadi pengelola pusat. Juara memberikan kesempatan itu semua kepada teman-teman dalam pondasi kolaborasi, pemberdayaan, nasionalisme untuk meraih passive income dunia dan passive income akhirat. Itu yang menjadi visi dan cita-cita Juara, itu yang menjadi pondasi Juara, itu yang ingin saya tularkan kepada teman-teman yang bergabung dengan Juara, di mana itu merupakan pengalaman pribadi saya, merupakan pengalaman hidup saya selama hampir 19 tahun, dan saya ingin itu menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman seperti Kang Wawan untuk mencapai passive income dunia dan akhirat. Dan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kenapa? Karena 19 tahun seperti saya terlalu lama. Tidak semua orang bisa sabar seperti saya. Ya Kang Wawan ya? 2 tahun aja rasanya lama ya kan? Apalagi 19 tahun ya. Nah teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton YouTube channel Panglima Juara dalam acara Bincang Juara. Jangan lupa untuk subscribe channel Panglima Juara. Semoga memberi inspirasi, semoga menjadi motivasi. Dan sampai ketemu lagi dalam acara Bincang Juara bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Salam juara, 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 juara luar biasa. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, juara, juara luar biasa.